Halo, selamat pagi kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian. Semoga semuanya selalu sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu bagian dari materi pengantar ilmu pendidikan atau kalau dalam mata kuliah lain barangkali adalah ilmu pendidikan dan sejenisnya yang sangat penting untuk dikuasai terutama bagi Anda calon pendidik, calon guru, yaitu apa saja elemen-elemen pendidikan. Nah, Eh, kita kali ini akan singkat saja dan hanya membahas satu gambar atau satu bagan ini. Namun satu gambar ini sebenarnya sudah bisa menjelaskan satu kesatuan konsep yang berkaitan dengan elemen-elemen pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, gambar ini menunjukkan pendidikan sebagai sebuah sistem yang terorganisasi dengan rapi. Sebagai sebuah sistem, maka pendidikan terdiri dari berbagai elemen-elemen pendidikan atau komponen-komponen pendidikan. Yang tiap-tiap komponen tersebut punya posisi, punya peran, dan berproses atau beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pendidikan yang seringkali kalau kita berada dalam satu konteks tertentu, misalnya negara atau daerah atau lembaga pendidikan milik yayasan misalnya, tujuan pendidikan itu biasanya dirumuskan dalam bentuk visi pendidikan tertentu. Antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah misalnya ataupun oleh swasta bisa saja ada perbedaan visi pendidikan walaupun sama-sama tujuannya dalam konteks nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yayasan-yayasan yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama misalnya punya visi yang jelas untuk mencoba mendidik anak-anak atau siswa-siswa menjadi lebih islami dengan berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Di Muhammadiyah juga relatif sama, di kalangan teman-teman kita yang Katolik, yang Nasrani, yang Hindu juga sama. Jadi masing-masing lembaga sebenarnya punya tujuan atau visi pendidikan tersendiri. Nah, kalau kita lihat sebagai satu sistem yang terpadu, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan ini sebenarnya juga mencerminkan ilmu pendidikan. Kalau kita di bahasan sebelumnya, kita mempunyai konsep bahwa siswa itu sebenarnya menjadi objek sekaligus subjek dari pendidikan. Dan manusia, yaitu pengertian manusia yang belajar, manusia yang berupaya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai itu, yaitu manusia yang belajar sebenarnya menjadi objek dari ilmu pendidikan. Nah, pengkajian terhadap objek itu yaitu manusia yang belajar akhirnya menghasilkan beberapa komponen atau elemen-elemen pendidikan. Pertama misalnya adalah kurikulum, itu dihasilkan dari pertanyaan atau pengajian mengenai siswa atau seorang yang belajar itu mau belajar apa. Nah, jawabannya adalah kurikulum. Terus kemudian lalu belajarnya didampingi oleh siapa misalnya? Oleh yang lebih ahli, oleh yang sudah belajar duluan, oleh pakarnya, maka jawabannya adalah guru. Sebutannya tentu banyak sekali, bukan hanya guru saja, tapi bisa mentor, bisa fasilitator, bisa coach, bisa ustadz, bisa macam-macam gitu, banyak sekali. Tapi dia punya posisi untuk bisa mendampingi siswa dalam mempelajari materi tertentu, yaitu kurikulum. Kurikulum kalau dijabarkan juga sangat luas sekali. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada nilai-nilai, tradisi, budaya, dan sejenisnya. Nah, berikutnya materi atau keterampilan pengetahuan yang ada dalam kurikulum tersebut juga harus dipelajari dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini terdiri dari misalnya kalau dirinci lagi ada metode pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ada model-model pembelajaran dan banyak sekali gitu. Nah, aktivitas pembelajaran atau aktivitas belajar itu sendiri juga harus ditunjang oleh media. Media berasal dari kata medium, itu perantara. Dalam hal ini adalah perantara pesan berupa pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sejenisnya. Media dalam pengertian yang lebih luas adalah bentuk jamak dari medium tadi, yang terdiri dari banyak hal. Bahasa sendiri juga merupakan media atau medium untuk menyampaikan pesan, sampai dalam bentuk perangkat-perangkat lunak maupun keras seperti mobile phone, seperti juga apa namanya smartphone, laptop, LCD projector dan macam-macam itu semuanya masuk dalam media. Nah, aktivitas pembelajaran itu selain ditunjang oleh media, di akhir untuk bisa mengetahui
ketercapaian apakah seseorang betul-betul sudah mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran, learning outcome, maka juga harus diketahui yaitu lewat aktivitas penilaian. Nah, dalam hal ini bisa ada dua kategori, yaitu penilaian hasil belajar atau sering disebut sebagai assessment, atau penilaian atau di sisi yang lain ada namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini lebih istilahnya lebih luas lingkupnya, bukan sekedar hasil belajar, tapi biasanya mencakup pada keseluruhan proses dan aktivitas pembelajaran dari awal guru merencanakan, bersama siswa juga merencanakan pembelajaran, sampai akhir ketika siswa dianggap sudah selesai menyelesaikan materi tersebut. Nah, ini elemen-elemen pendidikan yang paling dasar. Nah, elemen yang lain, ya sebenarnya elemen-elemen tadi itu berada dalam satu lingkup, yaitu lingkungan belajar. Dan lingkungan belajar itu adalah tempat proses pembelajaran berada, di situ ada guru, ada siswa, ada kurikulum, aktivitas belajar, melibatkan media, kemudian penilaian, dan sejenisnya. Itu di lingkungan belajar. Kita bisa menyebutnya sebagai misalnya sekolah, atau kalau di dalam lingkungan yang lebih informal, keluarga juga pasti melibatkan komponen-komponen semacam ini. Orang tua kita ya guru kita. Kurikulum kita kalau di lingkungan keluarga adalah nilai-nilai dan tradisi sehari-hari yang dibangun dalam pendidikan yang dibangun berdasarkan pada filosofi Charlotte Mason misalnya, tiap keluarga juga diarahkan untuk bisa membangun visi pendidikan keluarga. Sehingga apa yang mau dipelajari jelas, karena visinya jelas, pembelajarannya juga jelas, dan cara menilainya juga jelas. Itu dalam lingkup yang informal dan formal. Oke, nah di lingkungan tersebut juga pasti ada namanya manajemen pembelajaran dan pendidikan. Semua aktivitas pembelajaran, termasuk juga kalau misalnya di sekolah ada guru, itu semuanya perlu dikelola. Kurikulum perlu dikelola, pembelajaran perlu dikelola, sarana prasarana perlu dikelola, aktivitas penilaian tengah semester misalnya, akhir semester misalnya, formatif, sumatif, semuanya perlu dikelola. Nah, itu masuk dalam satu wilayah khusus yang mencoba untuk mengelola itu semuanya, mengelola lingkungan belajar juga, yaitu manajemen pembelajaran dan pendidikan. Manajemen pembelajaran dan pendidikan ini bisa kita lihat dari skala mikro maupun makro. Kalau skala mikro artinya berada di ruang kelas. Mungkin Anda, teman-teman sekalian, pernah mendengar istilah pengelolaan ruang kelas atau manajemen ruang kelas. Bagaimana mengatur tempat duduk, kemudian juga mengatur dekorasi, mengatur lalu lintas informasi, komunikasi, dan jenisnya itu. Itu namanya manajemen pembelajaran dalam lingkup mikro di ruang kelas. Di sekolah juga pasti ada pengorganisasiannya. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas, di sistem pendidikan nasional kita di Indonesia juga pasti ada manajemennya yang melibatkan pemerintah, terus kemudian ada kementerian-kementerian, sampai di level bawah, karena kita sejak tahun 2000-an awal menjalankan konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah, provinsi, kota maupun kabupaten juga punya kewenangan dan tanggung jawab tersendiri untuk mengelola pendidikan. Itu bagian dari manajemen pendidikan dalam skala makro. Nah, semuanya itu seperti kita ulas di awal merupakan satu bagian dari sistem pendidikan yang ada. Jadi, tapi bukan dalam pengertian sistem pendidikan nasional ya, yang kemudian nanti kita harus belajar mengenai beberapa jalur jenis dan jenjang, tapi ini merupakan pengertian sistem pendidikan dalam arti pendidikan sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen atau elemen, ada siswa, ada guru, kurikulum, pembelajaran, media, penilaian, lingkungan belajar, kemudian dikelola melalui manajemen pendidikan, terus kemudian juga pasti ada kebijakan pendidikan, baik berupa tata aturan yang sederhana di lingkungan sekolah maupun bentuk perundang-undangan. Nah, itu semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang mungkin bisa sama, bisa beragam. Nah, selain komponen itu, maka sebenarnya pendidikan juga punya dasar atau punya landasan atau punya foundation, punya fondasi. Dalam hal ini ada 3 kategori landasan yang relatif akan bisa menjadikan pendidikan itu kokoh begitu. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat merupakan cara pandang terhadap satu hal tertentu yang berkaitan, misalnya kalau filsafat pendidikan ya artinya pandangan mengenai tujuan pendidikan itu seperti apa, manusia yang diharapkan seperti apa, tatanan sosial masyarakat yang ideal yang seperti apa, itu filsafat. Terus kemudian gurunya, pembelajaran yang ideal itu seperti apa. Nah, ini menjadi dasar dari
komponen-komponen pendidikan itu menjadi dasar dari pendidikan itu sendiri, dan termasuk juga menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pendidikan dan praktik dari ilmu pendidikan itu sendiri, yaitu mendidik siswa. Yang kedua adalah landasan ilmu pengetahuan. Landasan ilmu pengetahuan artinya kita bisa memandang dari dua sisi. Ilmu pengetahuan sebagai bidang-bidang keilmuan, misalnya ada sosiologi, psikologi, manajemen juga misalnya, ada kurikulum itu masuk dalam satu bidang keilmuan juga, ada kimia, fisika, matematika, ada sejarah, ada politik, ekonomi, dan sejenisnya. Itu semuanya menjadi pertimbangan, menjadi landasan pendidikan. Pendidikan kita pasti akan disumbang oleh banyak konsep, prinsip, dan teori, bahkan metodologi dari berbagai bidang keilmuan itu tadi. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, ilmu pengetahuan juga dilihat sebagai landasan pendidikan, terutama dilihat dari sisi prinsip-prinsip dan prosedur pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ilmu pendidikan, maka landasan ilmu pengetahuan ini harus dipakai, yaitu artinya harus mengembangkan ilmu pengetahuan menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu harus ilmiah. Ilmiah artinya harus ada kriteria kebenaran ilmiah yang jelas, harus prosedur atau metodologinya jelas, objeknya jelas, dan kemudian produknya juga jelas. Begitu. Nah, yang ketiga adalah landasan perubahan sosial dan lingkungan. Kalau kita melihat di luar soal filsafat yang berada dalam tataran teoritis, abstrak, begitu, pemikiran, ilmu pengetahuan itu dibagi-bagi dalam berbagai disiplin ilmu dan prosedur ilmiah, maka perubahan sosial dan lingkungan ini lebih melihat pada konteks sosial yang terjadi di luar itu sendiri, di luar diskursus filosofis dan ilmu pengetahuan. Itu pada realitas yang ada. Kita bisa melihat perubahan sosial terjadi di masyarakat, kita melihat lingkungan berubah, ada kerusakan lingkungan, ada climate change, ada climate justice, dan sejenisnya begitu. Ada problem soal peperangan, rasisme, terorisme, itu semuanya ada. Nah, perubahan sosial dan lingkungan ini juga menjadi landasan dari pendidikan. Artinya, mengembangkan satu pendidikan di konteks tertentu harus melihat konteks tersebut. Perubahan sosialnya seperti apa, keragamannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Dalam lingkungan pendidikan yang ada di Indonesia pasti akan berbeda ketika mengembangkan pendidikan di mana di Singapura misalnya yang lingkupnya lebih sedikit, lebih terbatas, dan memang akan kemudian menjadi lebih mudah diatur begitu. Nah, kita sangat multikultural, problem kita juga banyak, tantangannya banyak, tapi sumber daya kita juga banyak. Nah, oleh karena itu ini menjadi landasan dari pendidikan. Nah, ini teman-teman sekalian penjelasan mengenai elemen-elemen pendidikan. Jadi elemen-elemen pendidikan terdiri dari banyak variabel dari banyak elemen itu sendiri. Ada siswa, guru, kurikulum, pembelajaran, media, penilaian yang ada dalam lingkungan belajar, dan semuanya harus dikelola, harus di-manage melalui manajemen, terus kemudian juga melalui kebijakan, dan itu merupakan bagian dari satu sistem pendidikan kita yang ada. Terima kasih